Susuk gaib si pemandu lagu. Cerita ini terjadi masih beberapa tahun yang lalu. Berawal dari tinggalnya aku di sebuah kos-kosan yang ada di kota itu, tanpa disangka-sangka akhirnya aku mendapatkan sebuah pengalaman yang benar-benar bisa menjadi pelajaran bagiku. Bahwasanya hal-hal gaib semacam itu memang benar-benar adanya dan bukan hanya sebuah dongeng belaka. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu, aku masih tinggal di sebuah tempat kos yang ada di kota itu. Karena tuntutan pekerjaan, tinggal di sebuah tempat kos memang sengaja kulakukan agar aku lebih dekat berangkat ke tempat kerjaku. Tempat kosku memang terbilang cukup unik, karena selain hanya ada 2 kamar yang berjejer, tempat berdirinya kos yang kutempati tersebut jauh dari pemukiman warga dan berada tepat di pinggir sebuah area persawahan. Hal itulah yang akhirnya membuat kosku tersebut bisa dikatakan sebuah kos yang sepi. Mengingat rumah ibu kosku pun juga terletak agak jauh dari tempat kosku berdiri. Dan tanpa memperdulikan semua itu, akhirnya aku pun setuju untuk menempati kos tersebut karena memang kos tersebut terletak tidak jauh dari tempat aku bekerja saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya aku pun kedatangan sebuah penghuni baru yang menempati kamar yang terletak tepat di sebelah kamarku. "Permisi, Mbak," sapanya pagi itu. "Iya, Mbak," sahutku. "Perkenalkan, namaku Maya, Mbak. Saya penghuni baru di sini," ucapnya sopan. "Saya Tia, Mbak. Mbaknya asli mana?" tanyaku. "Saya dari kota sebelah, Mbak." Ini kosnya memang 2 kamar aja ya, Mbak?" jawabnya. "Iya, Mbak. Dulu katanya ibu kos, rencananya mau dibangun banyak kamar. Tapi karena kekurangan biaya, jadi cuma baru selesai 2 kamar deh, Mbak," sahutku. Dan setelah perkenalanku pagi itu dengan Mbak Maya, akhirnya aku pun berteman dengannya. Namun, setelah beberapa lama kemudian, aku mulai bertanya-tanya tentang apa sebenarnya profesi yang dijalani oleh Mbak Maya. Karena menurut pengetahuanku, Mbak Maya selalu dijemput sebuah mobil tepat pukul 3 sore dan selalu pulang dini hari, sekitar pukul 3 hingga pukul 4 pagi. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya aku pun tahu jika dia ternyata berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke yang ada di kota itu. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak terlalu memperdulikan hal itu dengan terus mencoba cuek dan hanya fokus kepada urusanku. Akhirnya, hari-hari kulalui dengan tidak pernah sekalipun bertemu dengan Mbak Maya. Dia selalu berangkat kerja ketika aku belum pulang kerja, dan aku selalu berangkat kerja ketika dia masih lelap dengan tidurnya. Dan dengan kondisi seperti itu, akhirnya membuat aku dan Mbak Maya seolah lama-kelamaan seperti orang yang tidak kenal dan hanya bertegur sapa ketika kami berdua kebetulan sedang libur saja. Hingga akhirnya cerita ini pun terjadi. Malam itu, aku pulang kerja larut malam karena pekerjaanku yang kebetulan sedang banyak-banyaknya. Sesampainya di kos, tentu saja aku seketika beristirahat karena badanku yang saat itu benar-benar sangat kelelahan. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku tertidur lelap, malam itu aku terbangun karena aku mendengar suara orang yang sedang bernyanyi, yang ketika aku dengar lebih teliti lagi,
suara nyanyian tersebut berasal dari kamar Mbak Maya. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku mendengarnya dengan lebih dalam lagi, ternyata suara nyanyian tersebut bukan seperti sebuah suara nyanyian, namun lebih ke arah sebuah alunan suara senandung khas Jawa. Tak lelo, 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 leto. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terbangun dengan perasaan yang sangat tidak karuan, karena aku pun tahu suara tersebut sepertinya bukan suara dari Mbak Maya. Dan setelah lama aku mendengarkan suara tersebut, tiba-tiba suara itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah tangisan yang terdengar sangat memilukan. Mendengar hal itu, aku pun seketika bangun dari tidurku dan menempelkan telingaku di dinding untuk mendengarkan semuanya agar lebih jelas lagi. Dan karena suara tersebut semakin lama semakin terdengar sangat jelas, akhirnya aku pun berniat untuk mengunjungi kamar Mbak Maya karena aku mengira dia sedang kenapa-napa. Waduh, kenapa ya Mbak Maya? Tapi kok sepertinya kayak bukan suara Mbak Maya deh. Mending kulihat sajalah, pikirku. Dan setelah aku keluar dari kamarku, aku pun seketika menggedor pintu kamar Mbak Maya yang saat itu memang terletak tepat di sebelah kamarku. Dok, 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 dok. Mbak Maya. Mbak gak apa-apa. Mbak Maya, teriakku. Dan anehnya, ketika aku masih sibuk berteriak, tiba-tiba aku mendengar suara motor yang terdengar melaju ke arahku, yang setelah ku toleh, ternyata dia adalah seorang tukang ojek yang mengantar Mbak Maya untuk pulang malam itu. Loh, Mbak Maya? Ucapku bingung. Loh, Tia, kok belum tidur? Ucap Mbak Maya sambil turun dari motor dan berjalan pelan ke arahku. Belum, Mbak. Tadi aku dengar ada suara orang nangis di kamar Mbak Maya. Jadi aku bangun. Kukira itu Mbak Maya, jawabku. Suara apa sih? Orang aku baru pulang kerja, ucap Mbak Maya sambil tersenyum ke arahku. Suara orang nangis tadi, Mbak, sahutku. Udah dulu ya Tia, Mbak mau istirahat dulu. Selamat malam, ucap Mbak Maya sambil memutar kunci kamarnya dan mulai membuka pintu dan masuk ke dalam kamarnya. Namun anehnya, di sela-sela Mbak Maya membuka pintu, di dalam kamar Mbak Maya saat itu aku masih sempat melihat meskipun sekelebatan. Ada sosok wanita tinggi yang memakai baju putih dengan rambut yang terlihat sangat acak-acakan. Wanita tersebut benar-benar terlihat di salah satu sudut kamar Mbak Maya dengan tetap menundukkan kepalanya. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut bukan main. Tubuhku gemetar dengan jantungku yang saat itu juga seketika berdetak dengan sangat kencang. Dan setelah aku melihat semua itu, akhirnya aku pun bergegas masuk ke dalam kamarku dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Ya Allah, itu tadi apaan? Pikirku dalam hati sambil aku masuk ke dalam selimutku. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang terdengar warawiri tepat di depan kamar kosku. Suara tersebut terdengar jelas dengan diiringi bayangan hitam yang nampak di balik tirai yang saat itu membalut jendela kamarku. Plak, plak,
Mendengar semua itu, tentu saja ketakutanku semakin menjadi-jadi dengan tubuhku yang sudah tidak berhenti gemetar dari tadi. Dan dengan mencoba memberanikan diri, aku pun akhirnya bangun dari tidurku dan mencoba membuka tirai untuk melihat siapa yang sebenarnya telah warawiri di depan kamarku. Ketika aku membuka tirai, lagi-lagi aku kembali dikejutkan dengan pemandangan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Bagaimana tidak? Malam itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ada sosok wanita tua yang terlihat sedang duduk di depan kamar Mbak Maya, sembari menata sebuah wadah yang setelah kulihat lagi, wadah tersebut sepertinya sebuah sajen yang terlihat sudah tertata rapi. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah selesai menata wadah tersebut, sosok wanita tua itu tiba-tiba berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamar Mbak Maya dengan tidak membuka pintunya. Benar, sosok tersebut sepertinya terlihat menembus pintu kamar Mbak Maya dengan begitu mudahnya. Namun, karena saat itu pandanganku memang terbatas, akhirnya aku pun tidak bisa benar-benar melihat ketika dia menembus pintunya. Yang jelas, dia menghilang begitu saja ketika berjalan masuk ke arah kamar Mbak Maya dengan aku yang tidak sekalipun mendengar suara pintu terbuka. Mengetahui hal itu, akhirnya aku pun kembali bergetar ketakutan. Dengan seketika, aku kembali ke atas ranjangku dan kembali masuk ke dalam selimutku. Dan setelah kejadian malam itu, aku seringkali mendengar dan melihat hal-hal yang tidak wajar yang berasal dari kamar Mbak Maya. Suara tangisan, suara nyanyian, hingga sosok penampakan sering sekali kulihat bersumber dari arah kamar Mbak Maya tersebut. Bahkan, setiap pagi pun aku sering sekali melihat adanya bunga melati, telur busuk, dan semacamnya yang ada di depan kamar Mbak Maya. Namun, karena aku merasa itu semua bukan urusanku, akhirnya aku pun mencoba tidak memperdulikan hal itu, meskipun sebenarnya itu semua menggangguku. Dan akhirnya, keadaan seperti itu pun terus berjalan hingga sekitar 2 tahun lamanya. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Benar sekali, malam itu adalah malam di mana semua misteri tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mbak Maya akhirnya terungkap. Malam itu, di tengah-tengah aku terlelap dengan tidurku. Tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar suara nyanyian yang seperti biasanya aku dengarkan. Namun, karena malam itu aku mendengar dengan sangat jelas jika suara tersebut sepertinya suara Mbak Maya, akhirnya aku pun bangun dan mencoba mendengarkannya dengan lebih dalam. Dan setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba aku sangat terkejut karena suara yang awalnya adalah sebuah nyanyian, saat itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah teriakan yang diiringi dengan suara barang-barang yang sepertinya sedang dilemparkan. Mendengar hal itu, aku pun seketika keluar dari kamarku dan menuju ke arah kamar Mbak Maya yang kebetulan sedang tidak dikunci. Ketika aku membuka kamar Mbak Maya, malam itu aku melihat Mbak Maya sudah bukan seperti Mbak Maya yang kukenal sebelumnya. Malam itu dia terlihat seperti orang aneh, dengan pakaian yang berantakan, ditambah rambutnya yang juga terlihat sangat acak-acakan. Dan tidak berhenti di situ saja. Mbak Maya juga berteriak-teriak tidak karuan, dengan sesekali menari-nari kegirangan. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika menenangkan Mbak Maya sambil memegangi tubuh Mbak Maya yang saat itu terus bergerak tidak karuan. Mbak, sadar Mbak. Ya Allah Mbak, istighfar Mbak. Ucapku dengan sesekali mengarahkan wajahnya ke arahku. Namun anehnya,
Di tengah-tengah aku sedang mencoba menenangkan tubuh Mbak Maya, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sesosok perempuan tinggi memakai baju kebaya yang saat itu berdiri tegak di salah satu sudut kamar Mbak Maya. Perempuan tersebut lebih tinggi dari perempuan pada umumnya, dengan wajah yang sebagian sudah terlihat membusuk entah kenapa. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berteriak sekuat tenaga dengan Mbak Maya yang saat itu juga terlihat semakin aneh saja. "Ah!" teriakku. Dan karena aku sudah merasa jika semua itu semakin berbahaya, akhirnya aku pun meninggalkan Mbak Maya dan berlari ke arah rumah ibu kosku yang terletak lumayan jauh jaraknya. Sesampainya di rumah ibu kos, aku sempat kesulitan membangunkannya, karena aku pun tahu malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. "Bu, Pak, tolong!" teriakku. Dan setelah beberapa lama aku berteriak, akhirnya ibu kosku pun keluar bersama dengan bapak kos dan anak-anaknya. Singkat cerita, setelah aku menceritakan semuanya, akhirnya kami semua pun berlari ke arah kosku untuk segera menyelamatkan Mbak Maya. Namun sayangnya, sesampainya di tempat kos, kami semua sudah menemukan Mbak Maya dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Seluruh tubuhnya kaku, dengan terkadang bergerak-gerak seperti orang yang sedang mengalami kejang. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya Mbak Maya pun oleh bapak kos dibawa ke klinik terdekat yang memang berada tidak jauh dari tempat kosku berdiri. Dan akhir cerita, beberapa hari berikutnya, Mbak Maya akhirnya dijemput keluarganya dan dibawa pulang untuk diobati di kota asalnya. Namun anehnya, beberapa minggu kemudian, aku tiba-tiba dikunjungi oleh saudara Mbak Maya untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai aktivitas Mbak Maya. Karena menurut saudara Mbak Maya, setelah dibawa pulang waktu itu, Mbak Maya mengalami sakaratul maut namun tidak kunjung meninggal hingga saudaranya menemuiku waktu itu. Setahu saya, selama Mbak Maya tinggal di kos ini, Mbak Maya sering diantar dan dijemput oleh orang yang berbeda-beda, Mas. Kadang dijemput mobil, kadang dijemput motor, dan seterusnya. Pulangnya juga gitu, yang antar gonta-ganti, Mas, ucapku. Mungkin ada lagi, Mbak. Soalnya Maya hingga saat ini masih terus kejang dan aneh, Mbak. Tiap malam baunya bunga melati terus. Kami keluarga sudah membawanya ke rumah sakit dan tiap malam mengaji di sampingnya. Namun tidak ada hasilnya, ucap saudara Mbak Maya tersebut. Sebenarnya, saya juga sering lihat ada beberapa sosok perempuan yang sepertinya mengikuti Mbak Maya, Mas. Ada yang pakai baju putih dan ada yang pakai baju kebaya. Bahkan, sering sekali aku mendengar di kamar Mbak Maya ini ada suara orang nembang dan ada suara orang nangis-nangis, Mas. Malahan aku juga sering loh lihat ada sesajen di depan kamar Mbak Maya, imbuhku. Mendengar hal itu, saudara Mbak Maya tersebut seketika berpamitan kepadaku dengan wajah yang tiba-tiba terlihat sangat sumringah. "Oh gitu ya Mbak? Ya sudah, terima kasih banyak ya Mbak," ucapnya sambil berjalan pergi meninggalkanku. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam kamar kosku dengan langsung mengunci pintunya dari dalam. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh ibu kosku dengan membawa kabar jika Mbak Maya telah meninggal dunia. Dan setelah mendengar semua itu, akhirnya aku pun segera mempersiapkan diriku untuk segera pergi ke rumah Mbak Maya bersama dengan keluarga ibu kosku. Sesampainya di rumah Mbak Maya, akhirnya kami semua disambut oleh saudara Mbak Maya
Dan beliau tiba-tiba meminta maaf dan mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Benar sekali, ternyata Mbak Maya semasa hidupnya telah menggunakan susuk untuk mempercantik penampilannya. Hal itu memang sengaja dilakukan mengingat profesi Mbak Maya adalah sebagai pemandu lagu yang dituntut untuk mendapatkan tamu di setiap malam-malamnya. Namun sayangnya, setelah Mbak Maya menanamkan susuk tersebut di dalam tubuhnya, Mbak Maya malah diikuti oleh makhluk halus yang di sini aku pun juga pernah melihatnya. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah susuk tertanam di tubuhnya, Mbak Maya sangat kesulitan meninggal dunia, meskipun saat itu dia sudah berada di puncak kesakitannya. Dan setelah susuk tersebut berhasil dikeluarkan dari tubuhnya, akhirnya Mbak Maya pun dapat meninggal dengan tidak lagi kejang-kejang seperti yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar semua itu, akhirnya kami pun kembali pulang dengan membawa sebuah pelajaran, bahwasannya apapun yang kita lakukan, hendaknya jangan sekali-kali meminta bantuan kepada setan. Karena pada dasarnya, setan telah memperdayai kita dengan segala caranya agar kita ikut bersamanya untuk masuk ke dalam jurang neraka. Dilarang keras Kompas, storytelling, reupload, semua cerita lakon story di YouTube, website, blog, aplikasi podcast, atau dimanapun tanpa izin dari lakon story. Semua peraturan tentang reupload sudah tersedia di fanpage lakon story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin reupload. Jika kami menemukan cerita lakon story di reupload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya.